Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Di dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasib, yang pada saat itu dikisahkan telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung, yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasib juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rasib adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka, ada 5 laki-laki saleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk di sana. Kelima orang tersebut bernama Wed, Suwa, Yakhud, Yauk, dan Nasr. Namun, saat suatu waktu kelimanya meninggal, orang-orang Bani Rasib ini merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama, perlakuan Bani Rasib ini malah semakin menyimpang pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan, hingga beberapa generasi, Bani Rasib telah kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesesatan Bani Rasib tersebut pun telah diperingati oleh Nabi Nuh alaihi salam, yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan Nabi Nuh alaihi salam tidak membuahkan hasil dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh alaihi salam pada saat itu. Bahkan Bani Rasib malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Pada saat Nabi Nuh alaihi salam mengajak orang-orang Bani Rasib untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh malah mendapat hinaan dan dakwahnya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh alaihi salam pun kian hari kian berat. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang Bani Rasib dari bencana hebat. Peringatan Nabi Nuh justru dianggap permainan oleh Bani Rasib. Mereka menentang Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh kemudian menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian. Sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Bahtera pun kemudian usai dibuat dan Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan, dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air, lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan." Tak lama, hujan pun turun selama 40 hari 40 malam yang kemudian membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka kemudian panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu, tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bani Rasib pun benar-benar telah hancur tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun, pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kanan. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal, bersama kerabat dan pengikutnya. Namun, Kanan malah menolaknya dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah.
Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya, Kanan pun tenggelam bersama Bani Rasib yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun merasa sedih melihat Bani Rasib lainnya yang zalim telah tewas menjadi korban banjir besar, Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Air kemudian surut, dan bahtera tersebut pun berlabuh di atas bukit dan memulai kehidupan yang baru. Dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, kita bisa belajar banyak hal, di antaranya adalah 1. Kesabaran hati. Kisah Nabi Nuh alaihi salam berisi tentang kesabaran dan keteguhan dirinya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dihadapkan pada tantangan dan penolakan yang berkepanjangan, Nabi Nuh tetap bersikeras menyampaikan ajaran dan peringatan Allah selama bertahun-tahun. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk tetap gigih dalam menjalankan tugas dan menghadapi rintangan dengan kesabaran dan ketekunan. 2. Ketaatan. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang taat dan setia kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tugas yang diberikan kepadanya sulit dan menghadapi penolakan, Nabi Nuh tetap berpegang teguh pada perintah Allah dan mematuhinya. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, serta kepercayaan bahwa Allah memiliki hikmah di balik perintah-perintahnya. Tak hanya itu, sebagai umat Islam, semua manusia harus percaya bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah benar dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Selain itu, selamat atau tidaknya seseorang tergantung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan karena keturunan atau anak Nabi. Jika seseorang tak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nasibnya akan seperti Kanan, anak Nabi Nuh yang menjadi korban banjir maha dahsyat. 3. Kasih sayang dan kepedulian. Tidak sedikit umat Nabi Nuh alaihi salam yang menolak pesan dan peringatannya, tetapi ia masih memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap mereka. Nabi Nuh tetap berusaha keras untuk menyelamatkan umatnya dengan membangun bahtera dan mengajak mereka bergabung. Dari kisah Nabi Nuh ini, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Bahkan, ketika mereka berbuat salah atau menolak kebenaran. 4. Keberanian dan percaya diri. Nabi Nuh memperlihatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, walau ia dihadapkan pada penolakan dan cemoohan. Melalui kisah Nabi Nuh ini, kita bisa mempelajari betapa pentingnya memiliki keberanian untuk pendirian teguh. Terutama dalam kebenaran dan berani menghadapi perlawanan ketika menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 5. Patuh dan tidak ingkar. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh untuk diajarkan pada anak, yaitu sikap patuh dan tidak ingkar. Dalam kisah Nabi Nuh, diceritakan bahwa banyak umatnya yang tidak mau mendengarkan peringatan dan berbuat buruk, sehingga dihadapkan pada azab Allah berupa banjir yang menghancurkan mereka. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk untuk menghindari konsekuensi negatif. 6. Kepemimpinan dan keteladanan. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh adalah pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Kisah perjalanan Nabi Nuh memberikan gambaran contoh kepemimpinan dengan mengajak umatnya kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari kesesatan. 7. Senantiasa bersyukur. Setelah selamat dari banjir besar, Nabi Nuh dan pengikutnya bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikan. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah yang diterima dalam kehidupan. 8. Pentingnya doa dan memohon perlindungan. Nabi Nuh sering berdoa kepada Allah, baik untuk memohon perlindungan maupun untuk kebaikan umatnya. Ini mengajarkan setiap muslim betapa pentingnya doa sebagai bentuk komunikasi dengan Allah dan sebagai sarana untuk memohon pertolongan dan bimbingannya. 9. Keimanan yang teguh. Nabi Nuh memiliki keimanan yang sangat kuat. Meskipun diejek dan dicemooh oleh kaumnya, beliau tetap teguh pada keyakinannya. Hal ini mengajarkan pentingnya memiliki iman yang kuat dan tidak mudah goyah oleh tekanan atau hinaan dari orang lain. Orang yang memiliki iman yang kuat akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Setelah mendengar tentang keteguhan iman Nabi Nuh alaihi salam,
Semoga kita bisa menjadi pribadi yang selalu berpegang teguh pada keimanan kita.